5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding the true love's kiss, a girl, put your records on. Jadi ini aku mau ceritain pengalaman banjir dan mengungsi keluar kota. Aku bakal ceritain dari hari pertama hujan. Jadi itu naiknya tuh udah wow banget, jadi udah semata kaki gitu. Terus hari kedua naik lagi dan naik lagi. Nah, buat yang gak tahu, naiknya itu pas malam-malam. Jadi pas malam tuh hujan deras banget, terus juga lama. Sampai naik terus. Sampai-sampai juga aku gak bisa tidur karena takutnya tuh airnya tambah naik terus masuk rumah. Dan di rumahku itu ada 2 tangga biar nyampe ke teras. Kayak gini. Terus ya pokoknya kalau dilihat tiap malam itu naiknya 1/5 atau setengah tangga gitu. Jadi sampai hari keempat kalau nggak salah kami tuh udah nentuin bakal ngungsi. Cuman harus bertahan dulu dan besoknya naik lagi. Dan itu udah naik banget, udah melebihi teras dan udah mau masuk rumah. Ditambah lagi nggak surut-surut, jadi bukannya surut malah tambah naik. Dan udah 2 hari naik, jadi tiap pagi tuh harus ngeserokin gitu supaya airnya kebuang keluar. Tapi malamnya sama aja naik lagi. Dan kasur juga udah dinaikin ke atas, jadi di bawahnya ditaruh box gitu. Terus juga di kamar mandi sama dapur tuh udah lewat dari mata kaki. Tiap mau ke kamar mandi juga susah gitu. Terus habis dari kamar mandinya juga harus cuci kaki lagi karena gak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi diem doang di kasur gitu. Untungnya gak runtuh ya kasurnya. Dan di rumahku itu ada balon buat renang, itu punya adikku. Itu kami gunain buat naruh barang, duduk, dan lain-lain. Aku juga cuman makan mie, kentang, telur, dadar gara-gara kehabisan bahan makanan. Dan beli snack itu kami nitip ke anaknya bibi aku. Terus kalau mau keluar rumah itu harus pakai ban karet, atau kalau misalnya tinggi bisa jalan aja. Dan awalnya pengen ngungsi di rumah teman, namanya anggap aja Bisri, itu nama samaran ya guys. Nah dia ini tinggalnya jauh, lumayan jauh gitu dari rumahku. Tapi di rumah dia tuh gak banjir, malahan kering. Dan rumah dia juga lantai 2. Jadi mama dia tawarin ke aku buat ngungsi di sana. Temenku yang satu lagi namanya Larry ya, nama samaran juga. Dia juga ditawarin buat ngungsi di rumah Bisri. Kami tuh segrup kayak cerita GCMM ku yang ini. Nah emang beda namanya karena aku lupa siapa aja. Terus yang satu lagi namanya tuh Salma ya. Dia pindah ke Jogja waktu kelas berapa gitu, aku juga lupa. Kami bertiga, tapi kemarin kan ayahku tuh pindah keluar kota. Soalnya dipekerjakan di situ sekarang dan pas sebelum banjir. Emang udah pindah tapi aku sama adikku tuh gak ikut. Terus ya ini dia, Allah udah nentuin jalan buat kita gitu. Jadi ayahku kan dipindahin keluar kota. Nah terus banjir. Dan solusinya aku ikut ke rumah ayahku di sana. Tapi emang awalnya tuh ayahku nyuruh kami lihat ke sana, cuma belum sempet gitu deh. Jadi skip aja cerita di mana aku mau ngungsi, oke? Jadi pas mau ngungsi itu kalau nggak salah hari Senin. Nah hari Senin itu tuh sekolahku diliburin karena banyak yang mati lampu dan airnya juga mati. Untuknya rumahku nggak kebagian yang 2 hari atau gimana gitu. Nah kami tuh keluar kota pakai travel, jadi kayak mobil sama supir taksi gitu. Nah pas hari Senin itu sekitar habis asar jam 4 jam 5 gitu orangnya udah datang. Dan kami tuh gak bisa keluar melainkan kejebak karena anaknya bibiku ini belum datang buat nganter dan angkat ban karetnya. Jadi ini momen dimana aku paling respect banget. Jadi kan orang travelnya ini tuh dia minta bantuan gitu buat nganterin kami ke depan. Dan aku tuh udah pikir pasti gak ada yang mau bantuin kan. Dan ternyata ada relawan yang mau bantuin. Ternyata beneran diangkut satu-satu. Dan kayak gini tuh aku syukur banget masih ada orang baik. Dan ternyata dia tuh emang ngebantuin korban banjir. So guys, ini sedikit cuplikan videonya pas aku dibantuin. Ini
itu nggak sengaja ke video gitu loh, padahal tadi tuh niat tuh mau foto buat dicuplikin malah ke video. Jadi ya udahlah, saya tahu Pak, susah banget buat nemuin orang kayak gitu. Dan akhirnya nyampe juga ke depan dan aku tuh kepleset di situ, tapi nggak sampai jatuh gitu loh, soalnya di situ licin. Nah, terus akhirnya juga masuk mobil dan aku cuma bawa tas yang kayak gini buat baju, jaket, kerudung dan lain-lain. Aku juga nggak lupa bawa buku jurnal karena ya aku suka cerita sama buku itu. Nah, pas di jalan banjirnya tuh udah gini banget, udah banyak sumbangan juga. Dan kalian bisa lihat sendiri adekku digendong sama bapak yang supirnya. Banyak yang patroli, banyak yang ke rumah. Dan kalian bisa lihat sendiri motor itu stopnya di jembatan karena pada mogok, terus juga nggak bisa lewat kan, jadi macet. Dan ya tiap komplek atau gang itu ada sumbangan, bahkan ada yang ngasih masker di pinggir jalan sama lampu merah. Terus aku bakal kasih klip di jalan dan aku videonya tuh pas di tempat unik aja ya, atau di kotanya gitu atau desanya. Ya you know lah, habis memori. Sebenarnya entah mau beli kamera tapi uangnya belum cukup. Lanjut, ini pas off kamera, kami tuh kehujanan di mobilnya dan kami tuh harus berhenti di tengah kota karena ada ibu yang mesen travelnya gitu, satu tujuan atau satu komplek itulah. Jadi sekalian deh, terus juga kami lanjut dan ngeliatin banyak hutan sama rumah-rumah gitu. Nah anehnya di tengah hutan itu ada rumah dan aku bingung kenapa ada rumah tengah hutan kayak gitu. Terus gimana cari makannya kan, gimana kalau misalnya makanannya habis gitu, terus juga gimana ini nih. Tapi katanya sih itu tuh nyetok banyak gitu dan itu rumah petani, jadi dia cari bahan di situ juga buat panen dan lain-lain. Nah supirnya ini masih bisa ngelihat jalannya padahal itu udah blur banget kacanya dan juga hujannya deras banget. Ya kemungkinan udah hafal jalannya. Oh iya, aku juga mikir kenapa banyak yang pakai motor padahal itu udah malam dan ngeri banget. Takut ada yang ngebegal atau semacamnya. Tapi ya aku di jalan cuma bisa dengar lagu di mobil dan itu tuh lagu dangdut sama India. Karena aku udah mulai pusing dengan lagunya, jadinya aku pakai headset dan dengerin lagu Ice Blue Like the Aesthetic. Karena lagunya tuh estetik banget, terus juga aku download dan aku dengerin ribuan kali. Sampai aku ketiduran di jalan terus bangun lagi, terus juga aku sambil makan cikiring karena itu enak banget ya. Dan jam istirahat juga datang, di kami stop di tempat makan gitu, sampingnya ada Indomaret. Nah di Indomaretnya itu aku cuma beli pulpen aja karena tintaku habis ya. Sama di situ tuh aku pusing banget, jadinya aku makan ayam deh. Aku diliatin sama mbak-mbak yang jalan ayamnya dan senyum-senyum gitu. Ya mungkin aku terlalu lucu kali ya, canda mbak. Nah ini tuh nggak pertama kali aku naik travel pakai mobil. Sebelumnya juga udah pernah pas mau ke Bandung, tapi karena udah 3 tahunan gak ke Bandung jadi berasa mulai dari nol lagi. Dan untungnya juga gak muntah. Oh iya, pas lanjut di jalan aku masih dengar lagu itu sambil ngambil, ngedit, gambar, terus nulis. Dan ya akhirnya juga sampai. Nah kami tuh ngantar ibunya dulu karena ibunya lebih deket dan jalan 2 blok itu terus sampai deh. Dan rumahnya lumayan lah ya, kayak rumah kalian dulu. Dan ya besoknya kami keliling-keliling gitu ngeliat kan. Sekarang juga aku mau sedikit gitu. Nah aku tuh excited banget kan karena bakal ngebayangin maunya tuh lebih bagus gitu. Dan ternyata sepi banget, bahkan lantai 2-3-nya tuh udah ditutup. Yang tersisa di situ tuh cuman toko-toko sama food court doang. Untungnya Mystery Away buka, jadi ya aku beli stationery-nya. Dan aku bakal bikin video haulnya nanti. Oh ya, terus karena mau itu dikit aja yang buka, kami tuh sekarang ke supermarket kayak gitu di sebelahnya. Dan itu tuh gak terlalu buruk ya, ada Matahari juga, ada toko, ada Time Zone juga dan lain-lain. Terus aku ke tukang waffle, ya udah aku tawarin adekku dan adekku mau. Tapi ternyata pas dicoba dia nggak suka karena krimnya. Karena beli 2 lagi. Terus kami juga ke Matahari dan adekku beli sesuatu yaitu sendal yang dapat mainan robot itu. Dia pengen robotnya doang dan sendalnya awal-awal dipakai lah ya. Tapi minggu depan udahlah. Dan di situ juga ada Miniso. Yes, aku ke situ terus beli makar deh. Cuma beli spidol doang gitu loh. Karena warnanya habis gitu. Terus beli ayam, pulangnya makan bakso. Nah, di deket kompleknya itu lengkap banget. Sembako ada, bakso ada, Alfamart Indomaret ada, tukang cukur rambut ada, tukang ikan ada, tukang sayur ada. Nasi padang juga ada, semuanya itu ada. Tapi bedanya
kotaku sama yang ini tuh, kotaku tuh rame tapi bangunan juga gitu loh. Kalau di sini tuh ya sepi banget, bahkan toko-tokonya Indomaret, Alfamart itu bukannya tuh jam setengah 10 pagi dibanding kotaku yang bukanya pagi banget gitu loh. Ya banyak perbedaannya, mungkin masih pada wifi ya. Itu animasi ini tetap bersyukur apapun itu yang terjadi, mau di mana dan kapan saja. Jangan pernah mengeluh karena itu adalah jalan yang terbaik buat kita. Makasih dan nonton dari awal sampai akhir. Aku capek bikin skrip ini karena gak ada keyboard. Dan makasih juga yang udah like, yang udah subscribe. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like. Bagi yang belum subscribe, buat subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Maaf video ini rada cringe karena ya udah kebiasaan gitu.